kita jalani itu adalah untuk memperdalam adik-adik dalam menyelesaikan studi kasusnya. Jadi studi kasusnya adalah seperti ini, adalah pasien V, laki-laki 25 tahun dengan HIV/AIDS yang sudah terkonfirmasi terdiagnosis gitu aja ya, biar adik-adik mudah. Terdiagnosis ya, dengan diagnosis HIV/AIDS. Pasien P, laki-laki 25 tahun dengan diagnosis HIV/AIDS. Sudah terkonfirmasi dengan data klinis dan data lab, yaitu dengan PCR dan CD4, datang ke klinik untuk kontrol. Pasien mendapatkan terapi ARV dan konseling dengan bahasa Indonesia. Konseling dilakukan di counter penyerahan obat yang kondisinya terbuka. Terus kemudian pasien adalah lebih memahami bahasa Jawa dan sedikit bahasa Indonesia. Pasien belum menyampaikan ke keluarganya bahwa dirinya terdiagnosis HIV/AIDS. Penilaian hasil adherence pasien kurang baik dan pasien menyatakan merasa tidak nyaman saat kontrol dan mengambil obat. Adik-adik nanti akan menyelesaikan studi kasus ini. Adik-adik akan mengidentifikasi adalah bariernya seperti apa, dan adik-adik akan akan menentukan rencana untuk mengatasi barier itu seperti apa. Adik-adik akan melakukannya dengan metode SOAP. Seperti itu adik-adik sekalian. Izin saya, adik-adik sudah tahu metode SOAP itu seperti apa? Belum pernah tahu? Oke, mari kita lihat sebentar ya. Izin saya stop share dulu. Jadi metode penyelesaian kasus itu ada berbagai macam. Ini yang paling mudah itu adalah SOAP, gitu nih adik-adik sekalian. Kita akan biasanya pendekatan untuk farmakoterapi, cuman ini bisa diaplikasikan dalam berbagai kasus. Hal yang saya sampaikan di sini adalah cenderung ke farmakoterapi, cuman kita ambil outline-nya saja ya, garis besarnya. SOAP, SOAP itu kepanjangan dari subjektif, objektif, dan assessment serta plan. Subjektif itu adalah informasi yang bersumber dari pasien, bisa keluhan, riwayat tertentu, gitu ya. Sifatnya adalah non reproducible dan itu tidak terukur. Jadinya kita data yang disampaikan pasien ya kita catat-catat aja, kurang lebih seperti itu. Cuman selama itu tidak terukur dan sebagainya ya itu masuknya ke data subjektif. Nah kalau yang terukur bagaimana gitu ya? Kalau terukur itu berarti reproducible, itu masuknya ke data objektif. Jadi informasi yang didapat dari pemeriksaan fisik, hasil lab, tes diagnosis gitu ya. Terus kemudian ada lagi profil farmasi pasien, sifatnya terukur dan reproducible. Kurang lebih demikian adik-adik, itu masuk ke data objektif. Terus kemudian dari assessment adalah penilaian singkat adik-adik, yaitu berupa masalah yang terkait dengan data pada S dan O tadi adik-adik. Jadi yang ada farmakoterapinya tidak usah dibaca ya, ini karena juga untuk kuliah farmakoterapi. Jadi assessment ini adalah deskripsi singkat tentang masalah yang terjadi gitu intinya. Yaitu deskripsi singkat tentang masalah yang terjadi, dan di sini adik-adik juga bisa assessment ya, assessment mengidentifikasi bariernya apa sih untuk pasien tadi, bariernya apa. Jadi intinya bariernya apa adik-adik temukan di sini. Nah dari barier, contohnya pasien tadi barier karena apa? Mungkin karena fisik, yaitu tempat counter pasiennya yang terbuka gitu ya. Nah itu adik-adik akan masukkan kalau ketemu masalahnya terkait dengan fisik, maka adik-adik akan melakukan plan. Nah, plan itu adalah rekomendasi dari hasil assessment, kurang lebih seperti itu. Yang bawah tidak usah dibaca. Jadi plan-nya ini adalah rekomendasi dari hasil assessment. Oke, sekali lagi saya sampaikan ada metode SOAP, yaitu pendekatan berdasarkan kasus,
yaitu subjektif itu adalah berdasarkan keluhan atau informasi yang bersumber dari pasien. Ini adalah yang tidak terukur, sehingga sifatnya adalah non-reproducible. Kalau yang terukur bagaimana? Atau bersifat reproducible, masuknya ke objektif. Gitu intinya. Terus kemudian data subjektif dan objektif itu didapat dari mana? Bisa dari wawancara pasien, dari rekam medis. Intinya seperti itu. Ya, adik-adik sekalian. Paham sampai di sini? Iya, Bu. Yeah. Bu, tapi Yeah. ini kayaknya belum ganti apa Oh, slide-nya. Masih belum di ganti. Masih di mana? Tak masih di ulangi lagi. metode penyelesaian kasus. Slide-nya Oh, ya, oke. Saya ulangi lagi. Kayaknya sinyal ya. Aduh, kasihan. Ya, ulangi ya, Dek. Metode penyelesaian kasus. Ini judul slide-nya metode penyelesaian kasus sama nggak dengan saya? Iya, Bu, sama. Terus sekarang di layar saya adalah data subjektif. Sama Ya. enggak dengan saya? Yeah. Sama, Bu. Data, Sama, Bu. sama. Data subjektif itu adalah informasi yang bersumber dari pasien. Dan itu bisa keluhan gitu ya. Dan sifatnya adalah non reproducible karena tidak terukur karena dari pasien aja gitu ya. Terus kemudian kalau yang terukur atau reproducible didapat dari sumber yang terpercaya gitu ya. Itu masuknya kemana? Data objektif. Gitu. Ini sekarang slide saya data objektif, sama enggak Mbak Sakia? Sama ya slide-nya, data objektif? Sama, Bu. Oh, yeah. Jadi untuk data subjektif dan objektif itu didapat dari mana? Dapat dari wawancara. Itu yang akan adik-adik lakukan hari Jumat besok. Ya, adik-adik nanti akan bermain peran lah istilahnya. Ya, jadinya adik-adik harus mencari data subjektif dan objektif pasien gitu. Intinya seperti itu. Atau penanya. Penanya kan bisa dari dokter, dari perawat gitu ya. Ada yang bermain peran. Ya. Lah itu bisa didapat dari mana? Dari wawancara, dari rekam medis gitu. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Terus kemudian ada yang namanya assessment. Assessment itu intinya apa? Assessment itu adalah adik-adik mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dari mana datanya? Dari data subjektif objektif yang dikumpulkan adik-adik tadi. Jadi kalau adik-adik tiba-tiba data asesmennya nggak nyambung, itu nggak boleh. Jadi data assessment itu berdasarkan data subjektif dan objektif. Dan itu adik-adik tarik benang merahnya masuk ke assessment gitu, paham ya? Jadi tidak tiba-tiba ada data yang lain yang jadi kadang anak-anak itu sering gini, subjektifnya apa, objektifnya apa, assessmentnya entah dapat dari mana gitu. Itu nggak boleh, ya itu namanya nggak nyambung. Nah, masalah harus dikaitkan dengan subjektif dan objektif. Itu intinya adik-adik sekalian. Ya. Terus kemudian habis itu adik-adik masuk ke plan. Ke plan itu adalah rekomendasi hasil dari assessment yang bawah nggak usah dibaca ya. Seperti itu adik-adik, rekomendasi hasil dari assessment. Jadi kalau assessment ketemunya masalah apa, ya plannya ya itu gitu. Nah, sukanya adik-adik juga tuh teman-teman yang lain gitu subjektif objektifnya apa, asesmennya bicaranya apa, nanti plannya entah kemana gitu. Jadi akhirnya tidak nyambung, kita juga yang ngoreksi bingung. Intinya semua harus ada benang merahnya. Sampai di sini paham? Ya, ini slide saya adalah plan, sama ya Mbak Sakia. Yeah. Oke, yeah. Mari kita lanjutkan ke kasus yang tadi, ya. Saya izin stop share. Oke, saya share screen untuk studi kasus tentang metode dan barrier komunikasi. Sekarang slide saya adalah metode barrier, PIO, dan konseling. Apakah sama slide-nya? Sama, Bu. Yeah. Kalau gitu saya izin slideshow. Loh, kok saya stop share? Sebentar. Sekarang sudah kelihatan lagi kah? Sampun, Bu. Yeah. Jadi kembali ke kasus ini, adik-adik nanti bisa menyimpulkan, ini pasien V, laki-laki 25 tahun dengan diagnosis HIV AIDS. Sudah terkonfirmasi data klinis dan data lab.
PCR CD4 datang ke klinik untuk kontrol. Pasien mendapatkan terapi ARV, konseling dengan bahasa Indonesia. Pas konseling dilakukan di counter penyerahan obat yang kondisinya terbuka. Pasien adalah lebih memahami bahasa Jawa dan sedikit bahasa Indonesia. Pasien belum menyampaikan ke keluarganya bahwa dirinya terdiagnosa HIV/AIDS. Penilaian hasil adherence, pasien kurang baik dan pasien menyatakan merasa tidak nyaman saat kontrol dan mengambil obat. Dari sini nanti akan kebayang ya data subjektif dan objektifnya seperti apa. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk assessment nanti akan kita pelajari sebenarnya faktor-faktor apa sih yang merupakan barrier komunikasi. Seperti itu adik-adik sekalian. Itu yang akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depan ini. Dan yang kedua adik-adik, dalam melakukan konseling, alangkah baiknya adik-adik berbasis peraturan gitu ya. Ini adalah SOP. Jadi nanti kalau adik-adik jadi apoteker dimanapun berada, itu ada standar prosedur operasional konseling. Itu harus dibuat oleh penanggung jawab gitu ya. Jadi apoteker penanggung jawabnya siapa gitu. Itu dibuat di sana. Dan di sini sebenarnya isinya bisa macam-macam. Yang pertama adalah yang biasanya ada yang saya berikan kotak ini. Jadi ada judul SOP apa gitu nih. Terus kemudian lebih lanjut ini nanti ada berapa halaman itu harus disebutkan. Terus nomor SOP-nya berapa, tanggal mulai berlaku kapan. Nah, ini harus disebutkan nama dan sarana pelayanannya apa. Kalau rumah sakit, puskesmas ya puskesmas, apotek ya apotek. Ini termasuk ini ya yang di atas ini covernya. Terus kemudian isinya apa? Isinya harus ada tujuannya. Membuat SOP harus ada tujuannya ya. Terus kemudian yang kedua harus ada penanggung jawabnya siapa gitu. Penanggung jawabnya siapa, terus yang melaksanakan siapa gitu ya, dilaksanakan oleh siapa gitu. Nanti apabila dilaksanakan oleh siapa, yang diperiksa oleh siapa, itu harus ada. Intinya seperti itu. Terus kemudian prosedurnya apa gitu ya. Itu boleh. Dan ada tambahan yang lain, ada beberapa SOP harus ada referensinya. Karena itu SOP adalah berbasis peraturan atau referensi yang sahih gitu. Atau yang kredibel. Terus kemudian kalau ditambah alat dan bahan, itu adalah lebih baik mau alat dan bahannya apa. Hal yang perlu diperhatikan apa kalau mau tambahan seperti itu. Jadi yang ini beberapa hal ya. Nanti yang harus ditambah di sini nanti saya tambahkan ya. Paling tidak harus ada yang saya kuning-kuning ya. Yang kuning-kuning nanti saya adik-adik harus lakukan. Pertama harus ada judul, ini nama, ada berapa halaman nih. Ini waktunya kurang lebih 1 minggu nih. Terus kemudian harus ada tujuan, penanggung jawabnya siapa, prosedurnya siapa, dilaksanakan siapa, ini. Terus kemudian referensi. Karena kita harus membiasakan diri apa yang kita buat itu berdasarkan sumber pustaka yang kredibel. Kemudian ada alat dan bahan boleh ya, seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan enggak usah juga enggak apa-apa kalau prosedurnya sudah rigid. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi ini itu yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Untuk tugasnya, kelas A itu adalah apotek. Kelas A itu adalah apotek. Terus kemudian kelas B itu adalah puskesmas. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Oke, mari kita akan bahas satu demi satu terkait dengan hal ini. Izin saya slideshow dulu. Bahwa kita ini ya berdasarkan Permenkes, jadi sudah dikerjakan banyak oleh adik-adik ya. Ada Permenkes 72, 73, 74 tahun 2016 gitu. Yang 72 itu adalah untuk yang di rumah sakit. Itu mengatakan bahwa PIO itu bertujuan untuk apa sih? Nah,
PIO itu bertujuan apa? Nanti ada tujuan untuk ada pasal ya. Pasal untuk PIO dan pasal untuk konseling berbeda gitu. Itu nanti adik-adik harus perhatikan. Jadi yang tadi soalnya apa? Soal konseling. Jadi nanti harus perhatikan pasal yang konseling. Kalau kita sebelum konseling, kita harus tahu dulu juga untuk PIO ya. PIO itu apa sih sebenarnya? PIO itu adalah bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan. Jadi di sini adik-adik harus tahu bahwa PIO itu tidak hanya untuk pasien, ada juga untuk tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit atau pihak lain di luar rumah sakit. Terus juga informasi yang diberikan apa? Ternyata tidak hanya obat, ya, tidak hanya obat atau sediaan farmasi. Ada juga alat kesehatan, ada juga bahan habis pakai gitu ya. Dan ini bisa ditujukan tadi untuk individu pasien atau terapi atau untuk komite farmasi dan terapi. Nah, komite farmasi dan terapi itu berperan adalah memberikan panduan. Kira-kira obat apa saja sih yang beredar dan digunakan di rumah sakit? Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Dan semua ini, PIO itu terutama tujuannya adalah untuk menunjang pengobatan yang rasional. Seperti itu adalah tujuan di PIO untuk yang di rumah sakit. Sebenarnya di puskesmas dan apotek hampir sama, cuman senternya adalah berbeda. Kemudian untuk PIO, sekali lagi ternyata kegiatannya sudah kita pelajari kemarin, ada banyak adik-adik untuk menjawab pertanyaan ya, pertanyaannya apa. Nah selain menjawab pertanyaan, itu bisa menerbitkan yang namanya bulletin, leaflet, poster, ataupun newsletter, ataupun media yang lainnya. Dan ini bisa bertujuan untuk hasil PIO itu ditujukan untuk menyusun formularium rumah sakit, itu bisa juga. Dan ini bersama dengan tim penyuluh kesehatan di rumah sakit, itu bisa melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan ataupun rawat inap. Selain itu, hasil dari kegiatan PIO itu juga bisa melakukan untuk pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan di rumah sakit dan bahkan untuk digunakan untuk melakukan penelitian. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang pernah saya lakukan waktu jadi mahasiswa, kita harus melakukan drug information gitu ya pada perawat berdasarkan hasil hasil kasus atau identifikasi problem yang kami temukan selama kami stase di ruangan. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan ini faktor yang perlu diperhatikan PIO, kita sudah tahu tentu harus ada sumber daya manusia yang memadai ya. Kemudian tempat dan perlengkapan. Ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian untuk konseling sendiri itu apa? Kita juga sudah mempelajari ternyata konseling itu adalah proses interaktif ya antara apoteker dengan pasien dan keluarganya. Kenapa keluarga kita masukkan di sini? Ada caregiver ya. Caregiver itu pasien yang tidak bisa, contohnya lansia, ya kita perlu dengan caregiver yang merawat pasien. Itu bisa keluarga, bisa tetangga atau siapapun yang merawat pasien. Juga untuk anak-anak kan tidak bisa ya kita memberikan informasi langsung yang dipahami untuk anak-anak supaya patuh kan tidak bisa. Maka harus ada caregiver. Jadi konseling ini adik-adik harus memperhatikan apakah pasien mampu untuk mengurus untuk dirinya sendiri. Kalau tidak bisa harus disampaikan kepada keluarga ataupun caregiver-nya. Dan ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan obat. Itu adalah konseling adik-adik sekalian. Dan secara khusus ini gimana? Dan secara khusus adik-adik di Permenkes nomor 72 tahun 2016 itu disampaikan bahwa tujuan konseling obat ini nanti bisa dimasukkan di SOP ya adik-adik. Itu kita pakai referensinya pas Soheh nih ya, Permenkes gitu kan Soheh kita sudah tahu kredibel lah. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien. Terus kemudian menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap pasien.
membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan penggunaan obat dengan penyakitnya, meningkatkan kepatuhan, mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat, terus kemudian meningkatkan kemampuan pasien dalam memecahkan masalah terkait dengan obat, terus kemudian mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan sehingga kita mendapatkan data tadi yang lebih komplit ya. Karena konseling itu ada proses interaktif, ada wawancara gitu ya, komunikasi dengan pasien sehingga kita lebih memahami masalah itu secara detail sehingga apabila kita mengambil keputusan akan lebih komprehensif ininya ya pengambil keputusannya. Kemudian kita bisa membimbing atau mendidik pasien dengan dalam penggunaan obatnya sehingga tujuan pengobatan serta mutu pengobatan itu akan tercapai lebih optimal. Ini adalah tujuan yang bisa adik-adik lihat di Permenkes. Ya, itu nanti bisa dimasukkan di SOP. Apabila ada referensi lain yang kredibel, kami persilahkan. Jadi tidak harus ini. Terus kemudian jadi keuntungan untuk konseling bagi pasien siapa sih? Ya, itu tentu apabila ada error dalam medikasi dapat dikurangi, resiko non-compliance bisa dikurangi, adverse drug reaction itu bisa dikurangi resikonya, terus kemudian kita bisa memastikan obat itu kita berikan secara aman dan efektif, terus kemudian kita juga bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang penyakit daripada pasien, terus kita membantu pasien supaya pasien lebih mandiri dalam mengurusi dirinya. Jadi sebenarnya konseling dan juga home care, home visit gitu ya, tujuannya adalah meningkatkan kemandirian pasien dalam memahami atau mengurus dirinya sendiri terkait dengan penyakit yang dideritanya sehingga obat itu lebih optimal untuk digunakan. Jadi intinya self care itu seperti itu, adalah menciptakan kemandirian pasien atau meningkatkan kemandirian pasien. Terus kemudian di sini juga bisa memberikan kita rujukan ya, rujukan tentang non-drug related situation seperti itu. Jadi ada apabila ada emotional problem atau hal yang lainnya bisa. Contohnya HIV/AIDS ya, itu ada selain dari pasien ada keluarga gitu, ada konselor. Jadi karena HIV/AIDS itu adalah suatu penyakit yang kompleks ya, terutama permasalahan emosi itu kan cukup luar biasa gitu. Nah kalau dia tidak teratur minum obatnya gitu ya, nanti viral load-nya tinggi. Jadi kan dia memperburuk kondisinya seperti itu. Nah, itu biasanya dari pihak rumah sakit dan atau klinik itu bekerja sama bisa bekerja sama dengan ini ya adik-adik sekalian dengan LSM. Jadi biasanya ada caregiver gitu ya, caregiver entah dari keluarganya ataupun dari LSM kadang. Terus kemudian ada konselor di sana. Ya, seperti itu. Karena permasalahan cukup kompleks terutama dengan emotional problem. Karena di HIV/AIDS itu kan ada stigma adik-adik sekalian. Nah, itu harus jadi kadang mereka tidak terbuka pada keluarga tapi terbuka pada konselornya. Terus kemudian adik-adik sekalian, apabila pasiennya itu patuh memahami akan pengobatannya, tentu komplikasi juga akan bisa kita hindari gitu ya. Nah, kemudian hal ini akhirnya apa adik-adik? Ternyata bisa menekan secara ekonomi gitu ya. Ekonomi bisa kita tekan, kita minimalkan sehingga bisa secara umum healthcare cost juga akan lebih rendah pada pasien. Demikian juga government karena pasien itu harus BPJS ya sekarang ya. Pemerintah menyarankan semua warga negara ikut BPJS. Nah, itu bisa mengurangi beban pemerintah juga. Terus kemudian juga pada masyarakat. Seperti itu adik-adik sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Keuntungan untuk pasien? Tidak, boleh lanjutkan. Dari sini adik-adik sekalian adalah keuntungan untuk bagi farmasis apa nih?
Ada legal protection adik-adik kita melakukan ini, bahwa farmasis itu harus kita juga bagian dari harus memastikan obat yang diterima adalah benar gitu. Jadi kita harus melakukan, jadi semua obat yang diterima terima pasien itu harus melalui assessment. Jadi seperti ini kalau ideal yang di luar negeri gitu, contohnya di Amerika, resep masuk ke farmasi, dari resep masuk itu harus melalui telaah oleh farmasi, gitu intinya. Begitu obat itu terprint etiketnya untuk bisa disediakan ya, dibantu nanti oleh asisten apoteker. Jadi ngeprint label itu berarti sudah di-approve farmasi bahwa obat itu memang baik untuk pasien, intinya seperti itu. Jadi ada proses assessment di sana, seperti itu adik-adik. Karena itu sebenarnya farmasis harus menyediakan suatu sistem yang baik untuk apoteker-apoteker yang bekerja di sana, sehingga assessment itu bisa dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Kalau semuanya harus mencari dari awal, tidak ada database yang baik gitu. Anda bayangkan dalam waktu berapa, mungkin 10 menit ya per pasien, apa bisa melakukan assessment? Kalau tidak ditunjang dengan database yang baik. Sulit kan? Ya, itu harus harus disediakan oleh kepala instalasi ini dan rumah sakit supaya apoteker yang di sana bekerja dengan baik. Dan juga terlindungi gitu ya, karena semua obat yang terprint labelnya harus sudah melalui assessment dari apoteker. Terus kemudian adik-adik sekalian, itu harus adik-adik memaintain professional status sebagai bagian dari healthcare team. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik harus memastikan sebenarnya yang membuat apoteker itu berperan penting atau tidak, siapa sih? Ya apoteker itu sendiri. Pentingnya dokter gitu ya. Dulu dokter, semua kepala puskesmas itu harus dokter. Ternyata sekarang tidak harus dokter ya. Lulusan IKM pun bisa jadi kepala puskesmas adik-adik sekalian. Dan itu kenapa bisa seperti itu ya? Itu harus orang IKM yang perjuangannya yang sangat luar biasa gitu. Nah dulu di kita juga pernah ya untuk manajemen persediaan obat gitu, kepala gudang farmasi pernah dulu mau diganti sama orang ekonomi. Cuma dari teman-teman dari farmasi rumah sakit itu berjuang, tidak mau. Berarti kepala gudang harus dari apoteker gitu intinya. Kenapa demikian gitu? Kenapa kepala gudang harus apoteker? Karena ternyata dalam menyeleksi obat yang masuk gitu ya, itu kita harus berpikir stabilitas obat, kompatibilitas dan sebagainya. Itu perlu pemahaman oleh apoteker yang tidak serta-merta yang namanya orang ekonomi bisa. Kenapa dulu mau diambil alih ya? Ternyata ada S1 manajemen persediaan barang, itu sudah ada adik-adik. Jadi 4 tahun mereka hanya mempelajari tentang manajemen persediaan. Apa tidak mereka lebih canggih daripada kita? Iya, secara sistem. Cuman ada beberapa hal yang mereka tidak bisa. Nah, itu harus kita pikirkan karena itu ilmu harus masuk di sana. Nanti kalau adik-adik ikut kuliah terapi parenteral, adik-adik umumnya akan paham ya. Kenapa itu harus dilakukan oleh apoteker, contohnya. Ya, terus kemudian atau kita farmakoterapi. Jadi kita stok barang ya. Contohnya ada manajemen A, B, C, D. A itu paling laku, B itu medium, C itu jarang laku, D itu dead stock. Secara teori apabila itu C sama D, itu enggak usah diorder. Nah, kita harus lihat itu termasuk esensial enggak gitu. Itu vital enggak? Contohnya obat yang untuk anafilaktik shock gitu. Itu emergensi itu jarang keluar gitu. Saya pernah punya untuk di klinik itu keluarnya bisa 2 tahun sekali itu belum tentu. Tapi itu harus ada. Kalau tidak ada tiba-tiba pasien mengalami anafilaktik shock, kita nggak punya obat, kita bisa dituntut. Nah, seperti itulah yang kenapa apoteker harus di sana. Demikian BPOM. Dulu BPOM itu pasti apoteker. Lah kenapa sekarang bukan apoteker bisa masuk BPOM? Ya, jadi kepala BPOM itu. Nah, itu harus adik-adik pikirkan gitu. Jadi apabila kita tidak memaintain profesional status kita, maka pekerjaan yang dulu bertahun-tahun itu pasti untuk profesi kita itu bisa diambil alih oleh orang lain. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian.
Nah, terus kemudian untuk peningkatan job satisfaction, apabila adik-adik berperan akan ini ya, kepuasan pasti akan lebih meningkat. Kemudian pada saat kita berinteraksi dengan orang gitu, itu kan juga lebih ini ya, mengurangi stres dalam bekerja gitu. Terus kemudian juga akan lebih menarik pada customer ya. Terus kemudian juga hal ini bisa bisa kita semakin eksis gitu dalam pekerjaan kita, maka akan ada namanya reward di sana. Jadi kalau di rumah sakit ada yang namanya jasa pelayanan adik-adik. Kalau Anda adik-adik bekerja, maka akan ada namanya jasa pelayanan. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan konseling ini secara prosedur itu bisa dimasukkan di sana adik-adik. Ini adalah prosedur ini ya, prosedur untuk kegiatan konseling adik-adik. Ini sudah tercantum di dalam Permenkes. Untuk di rumah sakit, dalam kegiatan konseling pertama harus ada pembukaan, harus ada greeting, komunikasi antara apoteker dan pasien. Terus kemudian adik-adik harus mengidentifikasi tentang tingkat pemahaman pasien dengan 3 prime question. Apa itu? Nanti kita akan pelajari. Terus yang prosedur yang ketiga, adik-adik adalah menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Jadi di sini adik-adik memang diminta ya. Tadi setelah greeting, adik-adik harus menentukan data subjektif objektif dimulai dengan 3 prime question. Tujuannya untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat itu apa. Itu intinya adik-adik seperti itu. Dari data subjektif dan objektif. Kemudian adik-adik adalah harus bisa memberikan plan. Nah, di sini kan ada plan. Ya, plan dengan memberikan penjelasan kepada pasien dengan atas assessment yang sudah adik-adik lakukan. Nah, setelah adik-adik memberikan assessment dan plan tadi, adik-adik harus melakukan verifikasi akhir. Pasiennya paham atau enggak? Setelah itu adik-adik harus melakukan yang namanya dokumentasi. Nah, dokumentasi apa? Bagaimana bentuknya? Yaitu nanti harus kita berikan juga. Contohnya kan kita berikan untuk adik-adik ini ya, untuk materi selanjutnya, materi yang ke-6. Sampai di sini paham untuk prosedurnya adik-adik sekalian? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bisa mengulangi untuk penjelasan tentang kegiatan dalam konseling ini atau prosedurnya. Ada yang bisa dibantu saya? Makasih, silakan. Mbak Zakia, temennya kalau yang kalau yang bicara luas gitu siapa Mbak Zakia? Mungkin Desi, Bu. Nah, selain Mbak Desi siapa? Saya dari kemarin Mbak Desi ya. Selain Mbak Desi siapa? Oke. Sekar. Ya, Mbak Sekar. Mbak Sekar mana Mbak Sekar? Mbak Sekar di mana ya Mbak Sekar? Iya, Bu. Monggo Mbak Sekar. Diulang yang bagian mana ya, Bu? Untuk prosedur. Ya, prosedur untuk prosedur konseling gimana gitu. Prosedur konseling itu yang mana sih? Tadi sudah saya terangkan. Yang mulai dari greeting dan lain-lain, bukan, Bu? Alhamdulillah. Silakan Mbak Sekar diceritakan kembali. Kalau yang saya tangkap dari konseling sendiri itu yang pertama kita harus greeting terlebih dahulu kepada pasien. Setelah itu kita melakukan screening di awal untuk mengetahui apa keluhan dari pasiennya. Setelah itu kita menanyakan 3 prime question. Itu seperti contohnya yang apakah sudah dari dokter sudah paham dan sebagainya. Terus habis itu kita baru merekomendasikan obat seperti itu, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan? Tadi Mbak Sekar kan sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ada greeting, ada
ada eksplorasi data ya, eksplorasi data subjektif dan objektif gitu dengan 3 prime question gitu. Dan bisa menanyakan lebih lanjut terkait dengan detail permasalahan pasien gitu. Terus kemudian kita bisa memberikan penjelasan tentang obat gitu ya. Tapi tidak hanya tentang obat aja, sebenarnya terapi non obat kan juga bisa ya. Karena tadi kan sebenarnya ada di depan tadi ya bahwa kita harus juga mengetahui tentang permasalahan yang menyeluruh tentang pasien gitu. Itu harus tahu ya gitu. Contohnya tadi keuntungan pada pasien ini. Jadi referral atau merujuk tentang non drug related problems. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa juga. Nah, selain dari itu ada satu lagi kegiatan untuk prosedur. Selain kita lakukan semua itu tadi memberikan penjelasan, masih ada 2 kegiatan lagi yang harus kita lakukan. Jadi setelah kita berikan penjelasan kepada pasien, menyelesaikan masalah terkait dengan obat tadi, apalagi 2 kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan terkait dengan prosedur konseling obat ini. Silakan. Siapa? Mbak Sekar siapa Mbak? Temannya yang ini Mbak, komunikasinya luas. Ini kayaknya ada yang jadi calon ini ya, apa sih? Yang duta kampus itu ya? Siapa yang jadi duta kampus ya, yang ditunjuk itu? Siapa ya? Saya lupa ya. Kalau ada yang cowok juga, Mas Andre kayaknya ya jadi calon duta kampus ya? Ya Mas Andre? Enggak, Bu. Oh, katanya iya kemarin tuh dari Prodi. Yang cowok satu-satunya yang lainnya cewek. Yang cowok cuma Mas Andre gitu. Oh, keren ini. Gimana Mas Andre? Selain tadi kan Mbak Sekar menyatakan tadi di greeting kita kemudian cari data pasien, kemudian Mbak Sekar sudah memberikan penjelasan kepada pasien. Setelah kita berikan penjelasan, kita harus lakukan apa, Mas Andre? Monggo. Ini loh, ya. Mbak Sekar kan udah sampai sini tadi. Ya kan yang kuning-kuning ini ya ini. Terus kan kurang 2 ini. Apa ya kira-kira ya? Iya, Bu, maaf tadi koneksinya. Ya, enggak Itu, apa-apa. Bu, kita Dimaafkan. Ya. kita cek itu pasiennya udah paham terkait plan sama penjelasan kita atau belum gitu, Bu. Oh iya, berarti itu merupakan kegiatan verifikasi gitu ya. Verifikasi untuk mengecek pemahaman pasien. Nah, setelah Anda lakukan itu, Anda ngapain Mas Andre? Masih ada satu kegiatan. Untuk dokumentasinya, Bu. Iya, jadi supaya kita kelihatan bekerja harus dilakukan apa? Dokumentasi. Ya seperti kita kuliah ini, kalau nggak ada absen di OCW ya nggak kelihatan kalau kita bekerja ya. Sudah absen gitu ya, harus ada saya setor laporan untuk Mas Anton bahwa saya bekerja, ada slide awal, tengah, dan akhir. Gitu, kalau enggak itu tidak soheh gitu ya. Dan itu pun, itu belum soheh loh ya. Saya tuh bekerja selain sudah adik-adik absen, sudah saya ngupload bukti ngajar gitu. Nanti saya harus ada laporan evaluasi gitu. Laporan evaluasi terkait adik-adik puas enggak, paham enggak kuliahnya gitu. Ada skor-skornya itu. Nah, kalau saya tidak ada itu, adik-adik enggak ngisi, saya dianggap enggak kerja. Jadi tolonglah ya diperhatikan. Dan semua kuliah ini bermanfaat dan nilainya bagus, alhamdulillah. Jadi dosen itu gitu. Namanya portofolio evaluasi pengajaran. Gitu. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau data studi kasus kami juga harus ada portofolio gitu. Penilaian studi kasusnya kayak apa. Jadi itu ternyata harus didokumentasikan. Kalau dokumentasi kurang kami tidak bisa di-approve sebagai kami bekerja gitu adik-adik sekalian. Nah, nanti juga adik-adik di apoteker juga gitu. Kalau adik-adik tidak ada dokumentasinya, tidak ada bukti bahwa adik-adik sudah bekerja gitu. Harus ada dokumentasinya. Oke, semua sudah paham ya untuk prosedur. Jadi pasti akan bisa mengerjakan studi kasus yang nomor 2 tadi, membuat SOP. Ya.
Oke, paham ya sampai di sini insya Allah mudah. Terus kemudian di sini adik-adik faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling ini. Itu kita harus tahu adik-adik, pasiennya segitu banyak, harus ada memilih mana konseling yang diberikan secara langsung atau kita hanya berikan dalam bentuk leaflet dan sebagainya. Kriteria yang diberikan konseling obat itu ada kriterianya ini. Nah, kriteria yang diatur pada Permenkes tahun 2016 ya. Untuk di rumah sakit ini. Nah, di apotek gimana? Di puskes gimana? Nah, itu tugas adik-adik kan nanti. Kriteria pasien yang pertama adalah pasien dalam kondisi khusus. Dia pediatri, geriatri, ada gangguan fungsi ginjal tidakkah? Ibu hamil menyusuikah? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gimana? Adalah pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis. Apa contohnya? TB, DM, epilepsi, dan lain-lain. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus. Contohnya adalah kortikosteroid yang melakukan tapering down atau tapering off ya. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, terus kemudian obat-obat dengan indeks terapi sempit adik-adik. Itu harus diperhatikan. Contohnya digoxin, phenytoin, ada aminoglikosida gitu ya. Yang kelima adalah obat-obat dengan polifarmasi. Yang kelima adalah riwayat dengan kepatuhan rendah. Itu harus masuk di sana. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, itu seperti ini adik-adik sekalian ya. Oke. Nanti ujian mungkin ada beberapa case nanti yang pasien mana yang adik-adik prioritaskan untuk konseling. Jadi adik-adik ini harus paham seperti itu. Terus kemudian untuk sarana dan peralatannya juga sama ya seperti tadi, harus ada ruang untuk tempat konseling. Nah ini harus hati-hati untuk HIV/AIDS. HIV/AIDS dengan stigma apa ya, dengan ruang terbuka. Kan nggak bisa ya, gitu ya. Harus ada ruang tertutup untuk konseling. Terus kemudian TB dan sebagainya, biasanya juga konselingnya juga tertutup gitu. Terus kemudian ada alat bantu konseling. Apa alat bantu konseling? Ada kartu obat atau catatan konseling gitu ya, untuk dokumentasi. Terus kemudian ada juga mungkin dibantu juga untuk penyediaan database. Anda punya DIH atau Lexikom atau Medscape gitu ya. Itu untuk membantu Anda untuk assessment. Oke, adik-adik sekalian. Nah, ini ada lagi apabila adik-adik melakukan home care. Apa gitu ya? Prioritasnya home care apa? Kan harus ada home care ya. Nah, ini home care ini adalah atau home visit ya. Ini untuk IPE adik-adik kita tujuannya adalah home care atau home visit, adik-adik datang ke rumah pasien untuk IPE semester depan. Itu entah adik-adik nanti dilakukan daring ataupun luring. Kemudian apabila adik-adik kerja di suatu klinik atau rumah sakit, contohnya yang saya tahu tuh di Kimia Farma Bali, itu apoteker harus melakukan telemedicine ataupun home care gitu. Ada harus berapa case gitu per bulannya. Itu jauh sebelum ada COVID ya. Itu tahun 2000 berapa ya? 2011 saja sudah mereka melakukan di Kimia Farma di Bali. Harus melakukan home visit. Home visitnya tuh apa? Yaitu kriteria home care itu adalah pasien yang hampir sama kayak tadi kriterianya. Pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan perhatian khusus untuk penggunaan obat, terus adanya interaksi obat ataupun efek samping obat. Pasien dengan jangka panjang ya, TB, HIV/AIDS ataupun DM. Terus kemudian pasien dengan resiko, yaitu pasien dengan usia 65 tahun atau lebih dengan satu kriteria atau lebih regimen berikut ini. Kalau tadi kan polifarmasi ya, ternyata di sini dijabarkan lebih lanjut polifarmasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah pasien dengan 6 macam obat atau lebih sehari, atau pasien minum obat dengan 12 dosis atau lebih sehari. Contohnya gini, obat ya, paracetamol 3 kali sehari, berarti kan 3 dosis. Terus kemudian ada lagi apa? Captopril gitu ya. 3 kali itu udah 6. Terus kemudian ada
bisoprolol sehari sekali 7. Terus kemudian pasiennya juga dapat antibiotika, amoxicillin gitu ya. 3, berarti berapa itu? Sudah 10 gitu ya. Masih ditambahi obatnya furosemid gitu. Furosemid sehari sekali 11. Terus ada lagi obat apa lagi pasiennya? Ya, dapat spironolakton 2 kali gitu sehari, udah 13. Hitungnya gitu. Nah, apabila pasien dengan 12 dosis atau lebih itu juga bisa diprioritaskan. Atau pasien dengan 6 diagnosis atau lebih. Seperti ini adik-adik sekalian. Ya, sebenarnya ada satu lagi kriteria, adalah pasien yang mendapatkan obat yang harus diperhatikan untuk pasien geriatri. Itu juga bisa masuk dalam kriteria ini. Jadi di list di Permenkes ya, Permenkes untuk home care itu sudah ada list obat-obat yang harus diperhatikan untuk geriatri. Itu sudah ada di sana. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nanti adik-adik untuk ujian, enggak tahu nih ujiannya daring apa luring ya. Saya tidak tahu lah. Nanti harus tanya kampus dulu. Oke. Jadi nanti adik-adik harus tahu nanti salah satu ujiannya nanti ada beberapa pasien. Ini yang mau diprioritaskan yang mana untuk konseling. Adik-adik harus bisa memilih. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini nanti mau dimasukkan boleh ke prosedur atau tidak ya. Jadi yang harus diperhatikan nanti kan ada catatan khusus ya, faktor yang diperhatikan untuk kriteria pasien yang lebih diutamakan untuk konseling. Mau dimasukkan di SOP boleh, enggak juga enggak apa-apa. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, udah jelas ya? Bisa dilanjutkan? Ya. Untuk skill dalam konseling itu adalah listening, probing, dan interview adik-adik sekalian. Listening, probing, dan interview. Seperti itu, ya. Jadi ini adik-adik harus listening. Listening itu adik-adik mendengarkan, ya. Mendengarkan pasien tuh bagaimana keadaannya, permasalahannya seperti apa. Probing berarti adik-adik bisa mengidentifikasi ya. Jadi mendengarkan, adik-adik bisa mendeteksi, terus kemudian dan itu bisa dilakukan dengan interview. Seperti itu, adanya interaksi dengan pasien. Kalau telemedicine gimana? Telemedicine itu kadang tidak dilakukan dengan interview ya, interview secara langsung dalam arti oral. Tapi interviewnya kita bisa melakukan dengan teks. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini ada teknik verbal interaktif, yaitu adik-adik bisa dengan 3 prime question, final verification, and show and tell. Dan harus diperhatikan sebaiknya menggunakan open-ended question. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan pilihan ganda ya adik-adik. Jadi nanti wawancara dengan pasien itu kan kita mau bertanya ya, jadi bukan ujian ya. Jadi tidak perlu pilihan ganda, sehingga harus open-ended question. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan ini akan kita lakukan minggu depan. Jadi kenapa teknik verbal ya? Itu menghemat waktu, tidak membosankan bagi pasien, terus kemudian memungkinkan apoteker untuk mengembangkan dialog, ya, dan bisa ada verifikasi tadi. Ini tadi sudah. Nah, 3 prime question itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sekar ya. Terima kasih sekali Mbak Sekar. Kok tahu 3 prime question dulu pelajaran apa Mbak Sekar? Dulu pernah ikut lomba yang dari HMF itu, lomba konseling. Oh, sudah Ada pelatihan. kompresi, iya, ada kompresi dari HMF itu banyak menjelaskan tentang konseling juga. Oh, yang menjelaskannya dari HMF atau dari siapa? Iya, nanti ada dari HMF ada kayak pemateri gitu juga, Bu. Oh ya, yang ikut kompresi itu Mbak Sekar aja atau teman-teman yang lain sudah banyak ikut atau semua sudah ikut? Itu mendaftar begitu sistemnya. Jadi ada banyak yang ikut dari teman-teman non HMF juga. Oh gitu. Berarti semua kelas ini sudah pernah dengan 3 prime question atau belum ya? Yang di kelas ini?
Yang ber-20 orang ini loh Mbak Sekar. Kemungkinan ada yang belum Bu, karena tidak semuanya mengikuti kompresi Oh seperti iya. itu. Oke, coba Mbak Sekar terangkan dulu kompresi gimana ceritanya. Tinggal nanti saya highlight. Jadi asistennya Mbak Sekar ini saya. Silakan Mbak Sekar, terangkan 3' quotient itu adalah bagaimana. Silakan Mbak Sekar. Sebenarnya saya sedikit lupa karena sudah tidak lama mengulas tentang 3' question ini. Ya, enggak apa-apa. Yang Ini saya ada ingat contekannya. Ya. yang saya ingat itu tentang 3' question yang pertama, jadi pasien itu diverifikasi. Jadi masih ingat tentang penjelasan dari dokter atau tidak. Jadi biasanya kalau yang dari dokter itu kan sudah dijelaskan penggunaan obatnya ini untuk apa, lalu tujuan pemakaiannya obatnya apa, seperti itu. Nah, itu nanti diverifikasi apakah pasiennya masih ingat, terus dikasih waktu untuk menjelaskan. Setelah itu juga tentang jadwal minum obat, instruksi, terus kayak efek samping juga, itu nanti dari dokternya apakah sudah dijelaskan, nanti kalau belum berarti tugas kita untuk sedikit menjelaskan seperti itu, Bu. Terus ada juga harapan setelah mengonsumsi obat, seperti hasil yang diharapkan, lalu ada efek samping seperti apa, seperti itu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Sekar. Jadi ini ada 3' question ya adik-adik sekalian. Jadi nanti ini kan saya kasih nanti Jumat silakan dipraktekkan ya adik-adik buat rangkuman sendirilah gitu. Ini insya Allah saya share hari ini. Ini Jumat tinggal kita aplikasi gitu harapannya ya adik-adik sekalian ya. Mau 3' question atau mau apa aja boleh sebenarnya. Ini cuman panduan aja. Kalau 3' question itu biasanya lebih mudah gitu nih, lebih mudah. Jadi bagaimana sih penjelasan dokter tentang obat Anda? Itu pertanyaan pertama. Ditunggu dulu jawabannya apa. Terus sambil kita pancing. Cara pakai obatnya sudah dijelaskan tidak nggih gitu dokter gitu. Oh dokter sudah menjelaskan enggak tentang cara pakai obatnya. Nah, itu bisa kalau pasiennya sudah menerangkan bagaimana dokter tentang obat Anda, sudah menerangkan dari nama obat, jadwal dan sebagainya, yang pertanyaan nomor 2 kan enggak usah kan gitu ya. Kan gitu. Jadi kan tergantung penjelasannya pasien. Terus kemudian ditanya lagi, apakah sudah dijelaskan oleh dokter? Harapan setelah minum obat bagaimana? Kan gitu ya. Itu bisa ditanyakan. Hasilnya seperti apa? Kalau hasil berarti kan efektivitasnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian ada nggak yang perlu diwaspadai? Kita bisa pancing di sana. Jadi yang bentar. Yang saya berikan ini, saya coret seperti ini kan pertanyaan garis besar. Terus yang saya beri yang warna kuning ini, yang warna hijau itu bisa kita kembangkan. Kalau pasiennya tidak tahu. Jadi nanti hari Jumat, adik-adik sekalian, kan kita judulnya praktek nih, ya praktek belajar untuk melakukan konseling gitu ya. Jadi adik konseling dan PIO, sehingga adik-adik harus bikin rangkuman sendiri lah tentang kuliahnya kita ngapain aja gitu. Ya. Seperti itu adik-adik sekalian. Mau pakai 3' question boleh, pakai metode yang lain enggak? Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, sebenarnya pengumpulan informasi itu tidak hanya 3' question sebenarnya, metodenya ada banyak. Kalau yang untuk swamedikasi itu ya, swamedikasi itu kan tidak ada resep ya. Berarti kan kita harus beda ceritanya. Kalau orang swamedikasi, dokter menjelaskan apa loh, nggak dikasih resep kok soalnya itu. Jadi kan adik-adik harus luas ya. Kalau itu pasiennya bukan pakai resep ya jangan pakai yang tadi. Nanti kan nggak nyambung tuh ceritanya. Nah, kita pakai metode yang lain. Metodenya apa? Gitu. Bisa pakai S method. S method itu apa? Harus ditanya. Pasiennya itu obatnya itu untuk dirinya sendiri atau orang lain? Kan harus ditanya ya. Saya mau obat panas lah ditanya. Untuk ibu atau siapa? Gitu kan harus ditanya. Oh, untuk anak saya. Umurnya berapa? Kan gitu ya. Terus kemudian medication. Sudah minum obat belum? Gitu. Oh, sudah atau belum gitu. Obat panas. Ada selain enggak obat panas? Sudah ada terapi apa obat yang lain atau hal yang lain apa? Oh, sudah beli yang namanya kompres ya. Nah, kompres itu kan ada ya. Kompres yang sudah jadi itu kan ada.
Kemudian bisa ditanya, sudah berapa lama keluhannya? Ini kan sudah belajar soal medikasi ya sama Bu Yeni. Pakai metodenya apa? Ini apa yang lainnya? Terus kemudian history. Pernah nggak sakit seperti ini sebelumnya? Atau kalau orang tua bisa ditanya, ada nggak riwayat penyakit DM, hipertensi atau apa? Kan gitu ya. Kemudian ditanya juga, ada nggak keluhan yang lain? Gitu. Terus kemudian adik-adik bisa mengidentifikasi ada nggak simptom yang lain, terutama yang harus diwaspadai ya. Tapi nggak usah gitu tanyanya. Contohnya pasien diare nih. Pasien diare, oh saya diare gitu. Oh diare, udah buang air besar berapa kali kan gitu ya. Terus kemudian adik-adik kan harus berpikir danger of the symptom apa sih? Waktu diare ada nggak disertai panas? Ada nggak darah di dalam fesesnya gitu? Ada nggak lendir gitu? Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian diarenya encer atau tidak gitu. Kenapa harus berpikir seperti itu? Itu kan danger of the symptom. Diare itu kan ada diare spesifik dan non spesifik. Non spesifik berarti bukan infeksius gitu ya. Kalau spesifik kemungkinan ada infeksius. Tanda-tanda infeksi itu apa? Ada panas, ada darah dalam fesesnya, lendir dalam fesesnya. Terus diare profus takutnya kolera disentri gitu ya. Nah, itu profus jadi dia sangat cair gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih nah seperti itu adik-adik. Nah, itu bisa ditanyakan kepada pasien. Ini adalah metodenya, prakteknya minggu depan. Kok minggu depan? Jumat ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang metode pengumpulan informasi. Jadi untuk obat resep adalah bisa 3' question. Nah, kalau obatnya adalah soal medikasi ya enggak bisa pakai 3' question kan gitu ya. Bisa pakai S method. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sambil jalan, ini saya cek lagi pemahaman adik-adik ya, sejauh mana paham dan tidak pahamnya tentang pengumpulan informasi. Tadi kan sudah diterangkan untuk pengumpulan informasi untuk obat yang resep ya oleh Mbak Sekar. Untuk yang non resep ini, kita kan tidak bisa menggunakan prime question. Apabila kita menggunakan S method, gimana caranya metodenya? Bisa ada yang bisa menerangkan? Ya, yang duta kampus itu siapa lagi ya? Saya kok lupa ya. Nggak tahu ya saya. Nggak hafal. Kemarin tuh ada 5 ya. Oke, silakan ada yang bisa menerangkan tentang S method ini? Atau pakai apa aja lah selain diterangkan Bu Yeni boleh juga. Selain ini. Yang ikut suami dikasih siapa Mbak Zakia? Saya aja Bu coba. Oh ya, Mbak Zakia, silakan. Sambil saya ngecas ya. Silakan. Kalau untuk yang metode S method ini pertama ditanyain dulu ini obatnya nanti buat misalnya ada ibu-ibu kan Bu. Ini caranya tuh Bu. Cara tanya tuh Bu. Ya, cara tanya. Yeah. Pertama ditanyain obatnya buat siapa. Nah, buat anak-anak, buat dewasa atau orang tua gitu. Ya, terus habis itu ditanyain medication tadi apa Bu? Obatnya. Sudah minum obat belum dengan keluhannya? Oh iya, sudah minum obat belum dengan keluhan yang cerita pasiennya? Habis itu ditanyain juga mungkin mengonsumsi obat lain apa enggak? Kayak misal mungkin dia itu hipertensi terus juga konsumsi obat penambah darah atau vitamin lain gitu ditanyain juga. Nanti kalau untuk menentukan kemungkinan ada ada interaksi apa enggak gitu. Habis itu ditanyain apa Bu time persisting tadi? Sudah berapa lama merasakan keluhan itu? Habis itu ditanyain berapa lama mengalami keluhannya. Habis itu ditanyain riwayat penyakit yang pernah diderita dan ditanyain juga penyakit lain yang diderita kayak mungkin
kalau semisal dia hipertensi atau mungkin juga punya keluhan batuk atau yang lain gitu. Habis itu yang terakhir ditanyain apa danger syndrome. Nah, danger of the symptom itu adalah kita pengetahuan kita tentang tingkat keparahan penyakit, yaitu harus kita tanyakan. Contohnya tadi diare gitu ya Mbak Zakia. Diare itu apa sih? Apabila ada buang air besar gitu ya, yang terjadi dengan adanya perubahan konsistensi gitu ya. Jadi penambahan frekuensi dan perubahan konsistensi di mana adalah terjadi buang air besar lebih dari 3 kali, lebih dari sama dengan 3 kali dengan perubahan konsistensi feses. Nah itu kan definisi diare. Jadi keluhan tadi saya diare kan orang-orang kalau ke belakang itu kadang dibilang diare gitu. Nah diare ini berapa? Oh ternyata baru 1 kali ya belum kan gitu ya ceritanya. Nah, diarenya sudah buang air besar berapa kali? Oh 3 kali. Udah kita waspada berarti diare kan gitu. Nah, diare itu kan harus ada yang berdasarkan pengetahuan kita, diare itu kan ada yang berbahaya ya. Apa sih yang berbahaya di dalam diare itu? Yaitu apabila terjadi diare yang infeksi ya diare infeksi atau kondisi dehidrasi. Kalau diare infeksi itu apa? Yaitu adanya panas, adanya darah dalam fesesnya, lendir dalam fesesnya gitu ya. Terus kemudian dia profus gitu. Itu kan kemungkinan adanya infeksi. Terus kemudian dehidrasi. Kita juga harus tahu tanda-tanda dehidrasi. Ya. Turgornya gimana gitu ya. Turgornya gimana? Apakah mudah kembali enggak kulitnya? Terus kemudian tapi sekali lagi kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa dengan jargon gitu. Kalau ditekan kulitnya mudah kembali enggak gitu ya. Terus kemudian bibirnya kering enggak, merasa haus enggak gitu. Terus kemudian apalagi sih ada mata cowong enggak kan gitu. Nah, seperti itu kan ada yang kita bisa langsung observasi atau harus kita tanyakan kepada pasien. Nah, danger of the symptom itu dari mana? Ya pengetahuan kita akan penyakit tersebut gitu. Seperti itu Mbak Zakia ya. Terima kasih. Ya karena itu memang PIO itu kemarin kan harus ada materi ya, harus ada bekal materi. Bekal materi atau apa sih? Pengetahuan tentang penyakit, pengetahuan tentang obat, pengetahuan dengan non obat kan itu ya. Ya, itu harus tahu kenapa ya untuk mengumpulkan informasi. Kalau kita nggak tahu kan nggak bisa nanya ya. Seperti itu. Seperti itu Mbak Zakia, terima kasih. Nah ini semua akan kita aplikasikan hari Jumat ya adik-adik sekalian. Jadi dipersiapkan saja adik-adik. Terus kemudian lanjut. Oke, tadi sudah. Ini sudah ya. Ini sudah tadi. Nah, ini checklist konseling ya. Mau pakai ini atau pakai yang lain boleh. Kemarin waktu itu pakai apa, Mbak Sekar ya? Waktu kompresi. Ada checklistnya nggak konseling? Iya, Bu, kurang lebih seperti ini. Ya, ini dulu tahun berapa ya? Tahun 2018 sebenarnya kita berikan untuk lomba kompresi. Dulu waktu tahun 2018 itu dengan saya ya pembimbingnya. 2018 atau 19 ya dengan saya. Ini adalah dan juga dipakai untuk PSPA juga adik-adik. Jadi untuk biasanya ada pembukaan, ada isi konseling dan penutup gitu. Ya kita harus tahu juga untuk pembukaan intinya adalah greeting gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Nah nanti adik-adik juga akan ini checklist yang untuk adik-adik juga boleh ya. Kita kenalkan diri, greeting ini, kedua greeting, terus kemudian tanya kalau resep ya, dokternya siapa yang memberikan resep gitu, apa yang dijelaskan tadi 3 prime question gitu. Riwayat juga kita harus tanyakan juga, terutama adalah riwayat alergi. Itu kita tanyakan. Terus ini harus yang santai ya, jangan membaca itu kan kelihatan. Ya, itu harus ini. Nanti verbal dan non verbalnya kita akan nilai seperti itu adik-adik sekalian untuk hari Jumat depan. Nah, isi konseling itu apa sih? Isi konseling ya harus tahu tadi ya tujuan dan harapan pengobatan,
terus kemasan, aturan minum obat, efek samping, apa yang dilakukan jika lupa. Jangan lupa storage ya. Storage ini kelihatannya gampang. Ternyata pasien itu ada yang menyimpan obat dekat komputer, ada adik-adik. Dan ternyata karena suhunya panas ya, itu puyer ya, waktu itu puyer apa kapsul ya, benyek gitu, mau gimana lagi. Ya, nah itu sangat rumit ini nanti, harus benar-benar disampaikan penyimpanan obat. Terus kemudian apabila ada interaksi harus tahu gitu ya adik-adik. Terus kemudian pertama obat-obat yang bisa diulang, ada ITER gitu ya, resep ITER dan sebagainya, itu kapan diulang itu harus disampaikan. Terapi non farmakologi bisa kita sampaikan juga. Kemudian yang ketiga itu adalah penutup. Itu adik-adik harus melakukan verifikasi tentang pemahaman pasien. Harus ditanyakan juga apakah ada pertanyaan lain Ibu gitu ya. Terus jangan lupa greeting penutup ya. Harus penutupnya seperti apa. Terus jangan lupa kita ingatkan kadang masyarakat Indonesia sangat spiritualnya tinggi ya. Ya kita berdoa ya Ibu semoga cepat sembuh gitu dan sebagainya. Nah, itu bisa ya. Jangan lupa dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, untuk bahasa yang mudah mengerti itu adalah jargon atau bahasa-bahasa yang kita pahami sehari-hari kayaknya paham, tapi masyarakat tidak paham itu harus tidak boleh. Contohnya yang itu apa ya? Saya sebentar. Ini tadi wawancara dulu. Sebentar ya, saya ambil aja dulu yang Oke, sebentar. Saya kok ini ya. Jadi intinya adik-adik waktu berbicara dengan pasien jangan menggunakan bahasa yang medical jargon gitu. Jargon itu sesuatu yang tidak umum untuk masyarakat awam. Contohnya adalah apa sih ROTD gitu. Nggak tahu mereka ya ROTD itu apa gitu ya. Terus kemudian indikasi, apa kan nggak ngerti ya. Indikasi itu kan sulit ya. Jadi ini untuk ini Ibu ini bermanfaat untuk apa, berguna apa, tujuannya obat ini apa kan lebih baik daripada indikasi secara bahasa. Jadi jangan hindari untuk penggunaan bahasa yang sulit dimengerti pasien awam. Jadi medical jargon itu jangan disampaikan kepada pasien. Jadi intinya untuk konseling itu adalah semakin banyak berlatih, the more we practice, the better we will be. Intinya seperti itu. Dan it will improve our communication skill. Jadi akan memperbaiki skill komunikasi kita. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan untuk wawancara riwayat pengobatan pasien, itu selain kita lakukan di counter, PIO, itu kita bisa lakukan melalui di ruangan, jadi bedside ya, bedside interviewing gitu. Ini dilakukan untuk di Rumah Sakit PKU Solo sudah ya adik-adik sekalian. Jadi semua pasien yang baru masuk, apoteker pasti datang. Ya, itu jadi ada bedside bedside interviewing ya. Itu wawancara riwayat pengobatan di ruangan. Itu memang seperti ini sudah dilakukan di Solo oleh apoteker di Rumah Sakit Muhammadiyah Solo. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan untuk ini tadi sudah ini tadi sudah ya. Usah kendala aja. Ini adalah barier ya. Tadi studi kasus yang kedua. Kita harus perhatikan bahwa ternyata tidak semua pasien tuh suka ditanya gitu. Jadi kita harus lihat nonverbalnya dia. Kalau kelihatan dia buru-buru ya harus tahu lah gitu. Yang inti-inti aja yang ditanya gitu ya. Ya.
Terus kemudian tidak semua pasien bisa tanya dan tidak semua pasien bisa ditanya gitu. Kalau pasiennya nggak bisa ditanya ya gimana ya? Tanya ke caregivernya kan gitu ya. Terus ada pasien yang hafal, ada yang tidak, itu harus kita perhatikan. Tahu tentang nama obat yang diminumnya. Ya mungkin kita bisa nanya gitu ya, itu warnanya apa gitu ya obatnya. Depannya apa gitu bisa juga atau apalah gitu. Kalau dia lupa sama sekali ya sudah. Ada obat yang dipakai bila perlu. Ya jangan bilang Prorenata gitu nggak ngerti loh ya. Ya ada obat yang Prorenata nggak Bu gitu lah, itu lah rumit ya. Terus kemudian ada obat yang dipakai jika panas aja gitu kan keluhannya ya, itu harus adik-adik perhatikan. Terus kemudian adik-adik secara umum, ini tadi adik-adik untuk assessment ya, barier komunikasi itu ada 4 adik-adik. Ya, tadi adalah nonverbal, yang kita sampaikan adalah nonverbal. Terus kemudian ada yang ini ya, nonverbal lainnya itu ada yang kemarin itu loh. Bentar ya, izin saya stop share sebentar. Nggak usah stop share lah, sebentar. Ya, izin saya slideshow adik-adik sekalian. Jadi barier ya, tadi kita masuk ke sini lagi. Barier komunikasi itu ada 4. Yang pertama ada fisik, psikologis, tidak adanya saluran komunikasi, dan nonverbal. Untuk nonverbal dulu akan kita bahas. Nonverbal adalah yang kita sampaikan tadi sebelumnya. Dan nonverbal juga ada ya. Kita harus tahu pasien itu dalam tahapan yang mana. Apakah dia dalam tahapan denial? Apakah dalam tahapan anger? Apakah dalam tahap bargaining? Apakah dalam tahapan depresi? Atau dalam tahapan acceptance? Nah, ini harus adik-adik kenali pasien itu dalam tahapan yang mana. Sehingga akan membantu adik-adik mengidentifikasi problematika nonverbal daripada pasien. Dan untuk adik-adik ini ya, ini adalah patient behavior. Jadi denial itu seperti apa? Ini sudah ada penjelasan yang kita bahas minggu kemarin. Dan ini adalah ada suatu pedoman bagaimana apoteker bisa membantu. Gitu. Kalau dalam tahap denial ya, wes kita enggak usah jelaskan banyak. Yang penting kita dengarkan dulu ya, pasiennya ngomong apa. Gitu. Ya. Terus do not try to convince dalam keadaan denial. Ya. Itu utama pasien yang pertama kena kanker kayak gitu-gitu ya. HIV AIDS itu biasanya untuk kondisi yang sensitif seperti itu adalah dalam tahapan denial. Terus anger, habis itu dia marah gitu ya. Setelah dia menyadari dia sakit tersebut biasanya marah gitu. Ya jangan, dia masih kondisinya emosi tinggi gitu ya. Ya jangan dibalas emosi gitu. Dia marah-marah, adik-adik loh, bapak ini kok marah-marah, saya bisa marah loh gitu. Ya janganlah ya. Try not to get angry in return. Ya, terus kemudian kita lihat pasiennya biarlah mengekspresikan feelingnya. Kita listen aja lah. Jadilah orang sabar dalam kondisi anger seperti ini ya. Terus kemudian ada tahap sudah mulai menerima tapi masih bargain. Terus kemudian dia ya kita masih dengarkan aja. Nah, kita bantu pasien untuk fokus. Kemudian setelah bargaining ada tahap dia depresi mulai. Depresi ya sudah kita dengarkan aja. Gitu. Terus kemudian kalau acceptance lah baru kita bisa masuk di sini. Seperti itu. Jadi kita harus kenali kondisi pasien Anda dalam tahapan apa. Itu adalah non-verbal. Nah kemudian selain non-verbal, kita harus pikirkan juga fisik ya. Fisik dalam hal ini adalah ruangan atau fisik pasien. Nah, kalau ruangan itu harus kita perhatikan bahwa untuk kondisi pasien tertentu kita tidak bisa dalam counter view yang terbuka.
terutama pasien dengan stigma, masalah psikologis dan sebagainya. Kita harus berikan ruangan konseling khusus gitu adik-adik, ruangan konseling yang tertutup. Jadi kalau adik-adik perhatikan untuk klinik yang ada HIV-nya, TB gitu ya, itu biasanya ada ruang konseling khusus yang tertutup. Jadi ada privasi antara pemberi konseling dan juga pasien yang menerima konseling. Kemudian fisik pasien kita juga harus lihat ya, memang pasien bisa mampu menerima konseling atau tidak. Kalau tidak ya caregiver-nya kayak gitu. Yeah. Terus kemudian secara psikologis gitu kita harus perhatikan juga terkait dengan hal ini. Secara psikologis itu bagaimana? Apakah tadi yang kita juga terkait dengan tadi ya, pasiennya emosinya gimana? Dia punya keyakinan atau budaya tertentu atau tidak? Ada keyakinan budaya itu yang tidak tepat gitu ya. Contohnya apa? Ibu hamil enggak boleh minum obat sama sekali. Padahal ibu hamilnya itu ada diabetes mellitus ya. Ya, diabetes mellitus karena kehamilannya kan ada ya. Terus kemudian ibu hamil yang terkena asma. Nah, ada keyakinan budaya kalau minum obat itu bisa membahayakan janinnya. Nah, kan ada obat apabila kita gunakan dengan kondisi yang baik, aturan yang baik, yang sesuai, itu kan akan menyelamatkan ibu dan janin kan sebenarnya seperti itu. Nah, itu harus ada yang kita kadang luruskan. Nah, ini terkait dengan persepsi juga tadi. Untuk COVID itu juga ya, itu banyak sekali tentang persepsi dan keyakinan dan budaya itu. Atau pasien kurang interest ya, kurang pengetahuan dan pendidikan, itu bisa juga adik-adik sekalian. Atau stigma masyarakat ya, itu juga masuk dalam psikologis adik-adik ya. Jadi stigma masyarakat itu juga ini masuk ke psikologis. Terus kemudian tadi tidak adanya saluran komunikasi adik-adik. Jadi mungkin pasien sudah mau konsultasi, tapi farmasisnya tidak ada di tempat. Ya, atau farmasinya tidak kelihatan. Atau farmasinya ada, tapi kelihatan kalau dia itu tidak kredibel. Kan ada ya. Ya, karena itu Anda kalau bekerja nanti terutama di IPE ya harus rapi. Terus kemudian biasanya kita pakai atribut ya, atribut kampus. Jadi harus menunjukkan bahwa memang dalam waktu nanti Anda bekerja harus kelihatan memang ada itu orang yang dapat dipercaya. Ya, seperti itu adik-adik. Yeah. Ini adalah barier komunikasi. Nanti kita bisa lihat adik-adik tadi masalahnya di mana gitu ya. Sekali lagi tadi kalau verbal terutama ya. Ya, nonverbal ini tadi ya, pasien bisa ada tidak kondisi yang tidak suka ditanya, bisa ditanya, tidak hafal dan sebagainya gitu. Itu kita harus mengidentifikasinya, terutama dalam nonverbal adalah ini gitu ya. Nah, untuk emosi tadi bisa masuk nonverbal atau di psikologis dalam hal emosi. Ya, seperti ini. Nah, emosi di dalamnya, selain kondisi ini, mungkin kita masukkan di emosi aja lebih mudah ya. Ini, dalam stage ini, selain dalam berbagai stage ini adalah stigma masyarakat. Itu juga bisa ya adik-adik ya. Ini adanya persepsi. Keyakinan budaya kurang interest itu bisa masuk di sana. Seperti itu adik-adik sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan tentang barier komunikasi. Jadi nanti jawabnya di assessment pasien fisik lah. Fisiknya apa harus dijelaskan. Psikologisnya yang apa. Tidak ada saluran komunikasi ya apa. Gitu. Nonverbal dan verbalnya apa. Gitu. Bisa barier komunikasi bisa ada 4 hal ini atau cuman 4 hal itu ini ya. Ada fisik, psikologis gitu ya. Tidak ada saluran komunikasi ataupun nonverbal. Bisa keempatnya atau hanya salah 2 atau salah 1 juga bisa adik-adik sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, ya gimana dek? Mohon maaf Bu, ini waktunya udah habis itu. Ya, ini kita lanjutkan ya hari Jumat ya. Hari Jumat jangan lupa absen 2 kali ya. Hari ini sebenarnya materinya sudah udah ini tinggal kita sambung hari Jumat. Ya. Terus jangan lupa absennya 2 kali. Absen di hari Jumat tetap di OCW ya, jangan lupa adik-adik sekalian. Seperti itu dari saya. Ada pertanyaan?